Teman-teman, kali ini kita akan membuat satu project dan satu kerjaan berupa perhitungan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Kita hitung secara manual menggunakan Microsoft Excel. Jadi jika Microsoft Excel ini atau perhitungannya di dalam Microsoft Excel ini dia sudah fix, benar, maka akan saya kembangkan ke dalam satu aplikasi berbasis web, mulai dari pekerjaan sampai absensi. Untuk absensi kita menggunakan absolute fingerprint yang telah dipergunakan ya, sudah menjadi acuannya. Jadi nanti datanya akan kita tarik, kita akan convert ke Excel. Setelah Excel kita akan upload dalam aplikasi berbasis web itu. Tapi sebelum kita menggunakan aplikasi berbasis web, sebelum saya terapkan ke aplikasi berbasis web, saya akan mencoba menghitung secara manual dulu TPP ini, perhitungan TPP ini menggunakan Microsoft Excel. Jadi sebelum kita mulai, kita mesti tahu dulu dasar-dasar untuk menghitung nilai TPP ini. Proyek kali ini yang kita kerjakan adalah proyek di salah satu SKPD di Kabupaten Merauke. Jadi sebelum kita mulai, teman-teman silakan di subscribe, like, atau teman-teman jika memang mau memberi saran atau masukan, silakan komen di bawah ini. Jadi sebelum kita mulai, mari teman-teman kita lihat dulu dasarnya. Jadi untuk pertama itu kita lihat dulu dasarnya. Jadi ini kita lihat dulu dasarnya. Ini berbasis web yang saya kembangkan sendiri. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu dasar atau surat keputusan dari kepala daerah atau bupati yang telah menetapkan keputusannya tersebut. Kita lihat dulu. Sedang masih proses teman-teman, jadi kita masih sudah kita ke dan pola data unit berat dan data, dan saya sudah scan ya sudah kebetulan bupatinya. Kita lihat yang pemberian dan proses pendidikan. Yang pendidikannya pendidikan pemberiannya dulu. Jadi
Ini teman-teman, jadi misalnya keputusan Bupati Merauke, dan kebetulan yang kita kerjakan adalah salah satu SKPD di Kabupaten Merauke nomor 1 tahun 2024 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Jadi ini sudah saya baca dasar-dasarnya, kita ke unsur intinya, ke kita langsung ke pengurangan PPP-nya pasal 20. Di sini keterangannya, pengurangan PPP diberlakukan kepada pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan PPP sebagai berikut: alpha, dengan keterangan sakit, titik izin dikeluarkan dispensasi untuk kegiatan membawa nama daerah, TPP tidak dibayarkan. Tidak melaksanakan tugas selama 1 bulan, itu tidak dibayarkan juga. Tidak mengikuti apel pagi dan apel sore, dikenakan potongan 5% per kali apel dari besaran TPP per harinya ya. Tidak mengikuti apel dan apel sore. Terus terlambat masuk sampai dengan 30 menit dikenakan 10%, dan sampai dengan 59 menit dikenakan 20%. Jadi mulai terhitung jam 8 sampai 30 itu sudah dikenakan 10% ya. Terus 31 sampai dengan 59, 831 sampai dengan 859 sampai dengan 59 dikenakan pemotongan 20%. Apabila di atas 60 menit atau sudah lewat dari jam 9, maka dikenakan potongan 100% atau dianggap tidak hadir ya, seperti itu. Terus pulang cepat, jadi penetapan untuk waktu pulang dinas atau pulang kerja itu jam 16.00 atau jam 4 Indonesia Timur ya. Jika kurang dari jam 4, maka akan dikenakan 10. Dasarnya gitu dulu ya teman-teman. Setelah kita lihat dasar seperti ini, sekarang kita buat file Excel-nya. Nah, jadi Excel ini sebelumnya sudah saya buat, nanti bagi teman-teman yang mau mengambil file Excel ini untuk dikelola atau mau dipergunakan di SKPD teman-teman sekalian, bisa nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Jadi setelah kita mengetahui dasarnya keputusan tadi, kita buat format Excel seperti begini. Di sini ada nomor, nama, jabatan. Kenapa memakai jabatan? Karena jabatan ini sebagai salah satu data yang untuk mendapatkan nilai dari PPP ini. Misalnya kepala dinas besaran PPP-nya sekian, sekretaris besarannya sekian, kepala bidang besarannya sekian, kepala seksi besarannya sekian, dan lain-lain. Jadi kita memerlukan kolom jabatannya. Terus besaran PPP ini kita lihat di surat keputusan Bupati tadi, di kepala dinas misalnya besarannya berapa, terus
tarif besarannya berapa. Nah, kolom berikut adalah penetapan CPP berdasarkan penilaian kerja dan kehadiran kerja. Jadi berdasarkan surat keputusan bupati tadi, kita bisa hitung misalnya besaran CPP-nya adalah 8 juta ya misalnya. 8 juta ini dibagi 40% untuk penilaian kerja dan 60% untuk kehadiran kerjanya. Nah, jadi dari 8 juta ini besaran PPP 40%-nya kita sisihkan untuk penilaian kerja dan 60%-nya kita sisihkan untuk kehadiran kerja. Nah, di sini ada kolom penilaian kerja. Penilaian kerja ini masih menyangkut dengan penetapan PPP berdasarkan penilaian kerjanya. Jadi ada jumlah minimal untuk satuan dari dia sendiri. Misalnya sehari ini dia mengerjakan apa, itu mengerjakan apa, misalnya apel pagi selama 10 menit, terus apel sore 10 menit, terus selama misalnya 10 menit, pekerjaan arsip menyurat misalnya 30 menit, nanti dijumlahkan selama 1 bulan dapatlah berapa menit dari kinerjanya, apakah melebihi target atau tidak. Nah, jadi di sini saya contohkan misalnya target selama 1 bulan, aktivitasnya adalah 115 dan jumlah menit untuk aktivitasnya misalnya 120, karena tidak melebihi karena sudah melebihi target maka tidak ada potongan. Nah, sekarang kita coba 100 ini. Nah, kita tambahkan rumus di sini. Jika jumlah menitnya kurang dari target, maka potongannya berapa? Jadi saya belum baca potongan untuk kinerjanya ya teman-teman. Jadi di sini saya belum taruh rumus. Jadi saya contohkan saja, misalnya targetnya 115, maka jumlah menitnya sampai tambah 15, maka tidak ada potongan karena sudah sesuai dengan target. Nah, terus kemudian untuk absensinya, di sini teman-teman, kita tetapkan dulu. Misalnya di bulan Januari, misalnya teman-teman, di bulan Januari adalah hari kerja efektif adalah 31 hari misalnya. Ini belum saya kurangi dengan Sabtu, Minggu, dan libur lain-lainnya. Ini saya contohkan saja ya, misalnya 31 hari. Jadi apabila kerja efektifnya adalah 31 hari, maka besaran PPP-nya per hari adalah jumlah kehadiran tadi, jumlah kehadiran yang 60% tadi dibagi dengan 31 hari. Ini ya teman-teman. Jadi di Jakarta PPP per hari adalah 103.226. Nah, setelah kita menentukan hari kerja efektif dan mendapatkan besaran PPP per hari, ini nanti besaran PPP per hari ini beda ya, beda antara kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, dan kepala seksi itu serta staf itu masing-masing beda. Nah, setelah kita mendapatkan hari kerja efektif dan besaran per hari, di sini kita mulai menginput apel paginya, apel pagi, apel sore, dan jam kerjanya. Misalnya di tanggal ini ya, ini ada tanggalnya di sini,
misalnya di tanggal 1 Januari 2024 apel paginya dia mengikuti apel atau tidak. Jika dia mengikuti apel, dia tidak ada potongan. Tapi ketika dia tidak mengikuti apel pagi, maka ada potongannya sebesar sebesar 5% tadi, teman-teman. Nah, begitu mana apel sore. Kalau dia tidak mengikuti apel sore, maka potongannya sebesar 5% dari TPP-nya, TPP per hari ya, khusus kehamilan. Nah, kalau misalnya dia mengikuti apel sore, apel pagi dan apel sore, maka tidak ada potongan sama sekali ya. Ini di tanggal 1. Jadi tanggal 1 itu di kolom apel pagi sama apel sore ini kita kasih keterangan dia pegawai ini dia mengikuti atau ASN ini dia mengikuti apel pagi atau tidak, dia mengikuti apel sore atau tidak. Di sini saya contohkan dia mengikuti apel pagi. Jadi apel pagi ASN tersebut mengikuti, apel sore ASN tersebut mengikuti. Nah, setelah kita menginput jumlah apel pagi dan apel sore, berikutnya masih di tanggal 1 kita menginput jam kerjanya. Nah, jam kerja ini seperti yang saya bilang di awal sekali tadi, itu sudah ditetapkan untuk apel pagi itu terlebih dahulu di pagi hari, itu jam 8.00 ya. Jadi ketika si ASN ini datang jam 8, otomatis ketika apel pagi ya, itu tidak ada potongan. Nah, ketika dia datang jam 8.15 itu ada potongan sebesar apa tadi, sebesar 15%. Nah, apabila dia masuk 8.30 kita masih mendapat potongan sebesar 15%. Kalau dia 8.31 itu sudah mendapat potongan sebesar 20%. Nah, kalau di atas 60 misalnya sini dia pasien tersebut datang jam 9, maka sudah mendapat potongan sebesar 100%. Ini teman-teman, begitu pun dengan pulang. Jika dia pulang jam 16 atau jam 4, maka potongnya tidak ada. Tapi ketika dia pulang sebelum jam 4, misalnya sebelum jam 12 atau jam 3, dia dikenakan potongan. Potongan sebesar 10% sesuai dengan peraturan bupati tadinya. Nah, setelah kita menginput jam kerja, saya tentukan dulu ini memang secara manual dulu, belum saya otomatiskan. Jadi keterangan kehadirannya itu dia datang walaupun terlambat ya, karena walaupun terlambat hanya 15 menit dia dianggap hadir ya teman-teman. Nah, jadi ketika dianggap hadir maka laporan keseluruhan adalah 28.806 penjelasan dari potongan karena terlambat masuk dan potongan pas pulang gitu ya. Nah, begitu pun selanjutnya di tanggal 2 ya teman-teman, di 2 Januari. Nah, jadi misalnya di tanggal 1 atau kita lihat di sini, dan lihat di sini di tanggal ini ya, di tanggal 6 Januari hari Sabtu adalah hari libur. Jadi
kita cari di tanggal 6 Januari teman-teman, hari Sabtu 6 Januari sampai pagi kita terkait dengan diri pembuatan ini kita saya bisa tambahkan juga kita apel pagi bersama tambahkan di program tambahkan libur ketika di tanggal 6 atau hari Sabtu libur, maka tidak ada potongan sama sekali ya, sama sekali. Terus juga maksudnya kita libur tapi dengan potongan potongannya juga libur, maka tidak ada potongan. Nah, jika dia libur maka di kolom terakhir dari kolom tanggal kolom tanggal ini akan terpotong otomatis. Jadi jumlah efektifnya itu akan menyesuaikan. Jadi misalnya tadi saya kasih hari efektif di awal ada 31 dan realnya di tanggal 6 tadi ya. Tanggal 6 hari Sabtu adalah libur, saya kasih keterangan libur, maka hari absensinya itu atau hari efektif sebenarnya adalah 30 hari. Jadi hari efektif yang di depan tadi dan hari efektif sesuai apel di kolom untuk penginputan apel serta kehadiran itu ini harus sama, hari efektif dan absensi ini harus sama gitu ya teman-teman, ini harus sama, tidak boleh beda. Nah, begitu pun dengan kinerjanya ini kita dapat dari total potongannya ya. Jadi sebelum masuk ke total potongan ini harus disesuaikan dulu teman-teman, ini harus disesuaikan. Ini diambil dari data di depan tadi, jadi data di depan untuk hari efektif itu harus diubah sesuai dengan hari efektif dari absensi ya. Terus ya sama misalnya hari efektif misalnya hari efektif di depan ini misalnya 30 hari, maka hari efektif ini sudah sesuai, sudah sama. Setelah sama kita akan mendapat nilai-nilai potongan. Hanya untuk potongan kinerja yang 40%-nya tadi yang target menitnya itu adalah 115, potongannya di depan tadi akan muncul di ini.
Terus untuk potongan apel pagi dan apel sore akan muncul di sini. Untuk potongan absensi, misalnya dia tidak hadir atau dinas atau apa pada saat kita terizin, maka potongannya akan tertera di sini. Nah, misalnya saya contohkan, dia tidak ikut apel pagi di tanggal 1. Tadi di tanggal 1 potongannya adalah 5.333, maka potongan untuk apel pagi adalah 5.333. Begitu pun apel sore, ketika di depan datanya dia tidak menyebut apel sore, terdapat potongan di depan, maka potongannya akan otomatis ke sini. Nah, setelah kita mendapatkan total potongan untuk absen, berikutnya kita mendapat total potongan dari absensi. Absensi ini juga secara otomatis perhitungannya. Nah, setelah kita mendapatkan total keseluruhan potongan, maka di kolom ini kolom total potongan. Nah, total potongan ini akan didapat penjumlahan dari total potongan kinerja, apel pagi dan sore serta absensi, maka ditotalkan akan sebesar ini. 874,7 ditambah 33 malam nilainya 80.000. Nah, setelah kita mendapatkan total potongan, terus kita tentukan lagi pajaknya. Pajaknya misalnya untuk kepala dinas atau untuk golongan 4 atau nggak salah, itu sebesar berapa ya. Nah, nanti setelah kita sudah tentukan besarannya, ini saya tambah pajak itu sebesar 15%, sebesar 15%, maka dari nilai TPP ya. Ini sambil teman-teman bantu koreksi ya, ketika perhitungan saya salah, teman-teman bisa komen untuk membantu koreksi perhitungan saya. Jadi besaran pajaknya adalah besaran TPP ya, besaran TPP dikurangi dengan total potongan dikali 15%. Jadi begini teman-teman ya. Jadi kalau kita tambah kolom di sini, kolom bruto TPP itu dari totalan besaran TPP dikurangi
dengan total potongan didapatkan sama. Totalnya akan ditambah total potongannya adalah kinerja ditambah pagi ditambah sore ditambah dengan potongan fungsi ya 80.000 ya. Jadi butuh untuk TPP-nya setelah dikurang dengan total potongan kinerja ya absensi serta apel harus 180.000, maka butuh TPP-nya adalah 8 juta kurangi dengan potongan ini adalah 720. Nah, besaran pajaknya adalah 15% atau bruto TPP dikali dengan 15%. Nah, total pajaknya adalah 1.188. Terus untuk netonya kebersihannya adalah bruto TPP dikurangi dengan jumlah pajak, maka didapatkanlah nilai sebesar 6.732.000. Nah, jadi totalnya seperti itu teman-teman. Jika ada hitungan saya yang salah, teman-teman bisa komen untuk nanti saya perbaiki perhitungannya, tapi kurang lebih perhitungannya akan seperti ini. Perhitungannya akan seperti ini. Jadi untuk perhitungan absensinya itu per tanggal nanti ya, di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai dengan tanggal akhir bulan yang mau dihitung. Nah, setelah kita hitung mendapatkanlah nilai TPP sebesar ya, sebesar 6.332. Nah, bagi teman-teman yang mau menambahkan lagi, nanti teman-teman bisa copy di sini. Copy. Nah, untuk menambah nama ASN lain. Di sini saya contohkan satu saja. Oke. Ya, jadi file perhitungan secara manual ini masih saya bikin belum fix ya. Jadi ini masih saya hitung secara kasar dulu sesuai dengan surat keputusan tadi. Nanti akan dibicarakan bersama apakah perhitungan ini benar atau tidak. Nah, nanti setelah perhitungan ini sudah benar akan saya pindahkan ke aplikasi berbasis web. Nah, itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau dengan file perhitungan PPB secara manual ini teman-teman bisa mendownload di link yang akan saya sertakan di deskripsi ya. Nah, sekaligus informasi teman-teman bagi teman-teman yang mau membagikan kerjaannya, bisa nanti teman-teman meng-email atau menghubungi nomor WA saya. Nanti kalian buatkan formatnya beserta rumusnya untuk mempermudah pekerjaan teman-teman sekalian. Oke, begitu dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Silakan di subscribe ya, serta di like dan di komen. Terima kasih.